sedikit petunjuk dari Bapak ya. Kita bisa memisalkan koordinat dari titik P, katakanlah koordinatnya adalah X1, Y1. Sementara titik pusat koordinat adalah 0,0. Artinya dengan kata lain, X2, Y2-nya adalah 0,0. Maka jarak Manhattan-nya atau Bapak singkat di sini JM-nya ya, akan sama dengan mutlak dari X1 dikurang 0 ditambah mutlak dari Y1 dikurang 0. Atau dengan kata lain akan sama dengan mutlak dari X1 ditambah mutlak dari Y1. Sementara jaraknya ke titik pusat itu katanya harus kurang dari atau sama dengan 20. Jadi mutlak dari X1 tambah mutlak dari Y1 harus kurang dari atau sama dengan 20. Jadi tujuan kita sekarang menjadi lebih spesifik ya, yaitu mencari ada berapa banyak pasangan X1, Y1 sedemikian sehingga mutlak dari X1 ditambah mutlak dari Y1 kurang dari atau sama dengan 20. Bagi yang sudah ketemu jawabannya, silakan di diketik di kolom chat ya. Gimana? Bisa? Bisa, Ki? Kakak lagi agak ngestak. Agak nge-stuck. Sebenarnya
tinggal ini ya, tinggal kita batasi nilai-nilai ininya, X1 dan Y1-nya. Maksudnya begini, tanda mutlak. Jadi kalau kita punya mutlak dari X, maka nilainya itu pasti lebih dari atau sama dengan 0. Dengan kata lain, nilai minimalnya 0. Tidak mungkin bernilai negatif. Barangkali kalian bisa berpikir mulai dari bagaimana jika seandainya X1-nya sama dengan 0. Kalau X1-nya sama dengan 0, maka otomatis kita punya apa? Mutlak dari X1-nya pasti sama dengan 0. Nah, kalau mutlak dari X1 sama dengan 0, berarti kita punya 0 ditambah mutlak dari Y1 kurang dari atau sama dengan 20. Dengan kata lain, kita mencari nilai Y1 di mana mutlak dari Y1 itu kurang dari atau sama dengan 20. Karena tadi katanya titik koordinatnya merupakan titik koordinat dari P ya, merupakan bilangan bulat, berarti kita tinggal mencari berapa saja bilangan bulat yang kalau kita mutlakkan nilainya kurang dari atau sama dengan 20. Tentu dari sini kita bakal punya nilai Y1-nya bisa jadi mulai dari negatif 20, negatif 19, dan seterusnya. Nanti ada 0, 1, 2, dan seterusnya hingga paling tinggi itu nilainya 20. Artinya nilai Y1 lebih dari atau sama dengan negatif 20 kurang dari atau sama dengan 20 untuk Y1 bilangan bulat ya. Dengan kata lain, di sini untuk kasus X1 sama dengan 0, kita punya ada sebanyak 41 solusi nilai dari Y1. Bisa dipahami ya? Itu kalau X1-nya sama dengan 0. Kita lanjut. Gimana misalnya kalau X1-nya itu sama dengan plus minus 1. Kenapa disebut plus minus 1? Karena nanti mutlak dari positif 1 ataupun mutlak dari negatif 1 itu hasilnya akan sama dengan 1. Nah, artinya karena kita mau mencari nilai mutlak dari X1 ditambah mutlak dari Y1 kurang dari atau sama dengan 20, ini akan berubah menjadi 1 ditambah mutlak Y1 kurang dari atau sama dengan 20. Dengan kata lain, mutlak Y1 kurang dari atau sama dengan 19. Dengan prosedur sama seperti yang tadi, seperti kasus ketika kita mencari X1 sama dengan 0, maka dari sini kita bakal punya nilai Y1 itu lebih dari atau sama dengan min 19, artinya minimal nilainya negatif 19, kemudian maksimalnya 19. Jadi kalau dimutlakkan nilainya akan kurang dari atau sama dengan 19. Maka kalau tadi ada 41 solusi untuk pasangan X1 Y1-nya, sekarang di kasus yang kedua ini kita akan punya sebanyak dari min 19 sampai ke 19 ada 39 bilangan, berarti 39 dikali 2 atau sama dengan 78 ya. Solusi untuk pasangan X1, Y1. Pertanyaannya mungkin kenapa harus dikali 2? Karena ingat kita mau cari pasangan X1 dan Y1. X1-nya bisa plus 1, bisa min 1. Makanya kali 2. Nah, sekarang coba diangsur. Lanjutkan. Kira-kira kalau X1 plus 1-nya sama dengan X1-nya sama dengan plus minus 2 gimana? Plus minus 3 gimana? Terus ke atas sampai nanti kasus terakhir X1 plus sama X1-nya sama dengan plus minus 20. Yang kelas 10 udah belajar nilai mutlak kan? Atau belum? Belum. Oh, belum ya?
persamaan nilai mutlak. Bentar, kelas 10. Kurikulum Merdeka. Kayaknya ya, belum. Oke, jadi nilai mutlak itu bahasa sederhananya begini ya. Kalau kita punya mutlak dari, ini bacanya mutlak dari ya. Mutlak dari 5 adalah 5. Mutlak dari minus 2,5 adalah 2,5. Mutlak dari apa lagi ya? Misalnya ini min 2/3 adalah 2/3. Atau mutlak dari akar 7 adalah akar 7. Atau mutlak dari 0 adalah 0. Intinya adalah mutlak dari suatu bilangan itu adalah bilangan tersebut dijadikan bilangan positif. Bahasa bahasa gampangnya ya. Jadi kalau udah positif kayak mutlak dari 5 ya tetap 5. Tapi kalau dia negatif dihilangkan tanda negatifnya. Bisa dipahami ya tentang nilai mutlak ini. Makanya tadi Bapak bilang nilai mutlak dari suatu bilangan atau mutlak dari X itu pasti nilainya kalau tidak lebih dari 0 pasti paling rendah nilainya 0. Karena selalu positif. Kecuali mutlak dari 0 itu sama dengan 0. Yang kelas 11 selain Rizky ada yang lain nggak? Cuman Rizky ya? Iya Kak, cuma Rizky aja. Bisa Ki? Ikuti arus saja Kak. Lagi nyari? Iya. Oke. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ya sambil ini dicari. Itu kan kalau X1-nya plus minus 1. Sekarang kita lanjut kalau X1-nya sama dengan plus minus 2. Maka nilai dari mutlak X1-nya akan sama dengan 2. Dengan demikian kita nanti akan punya 2 ditambah mutlak dari Y1 kurang dari atau sama dengan 20. Mutlak dari Y1 kurang dari atau sama dengan 18. Kemudian kita punya nilai Y1-nya lebih dari atau sama dengan min 18 kurang dari atau sama dengan 18. Atau kita punya di sini banyak pasangan X1, Y1-nya itu akan ada sebanyak 37 dikali 2. 37 dikali 2 adalah 74 ya. 74 solusi untuk pasangan X1, Y1. Nanti kalian bisa lanjutkan untuk kasus X1 sama dengan plus minus 3, maka mutlak dari X1-nya akan sama dengan 3. Kemudian kita punya 3 tambah mutlak dari Y1 kurang dari atau sama dengan 20. Mutlak dari Y1 kurang dari atau sama dengan 17. Nilai Y1-nya akan berada mulai dari min 17 sampai 17. Artinya akan ada sebanyak 35 dikali 2 atau sama dengan 70 solusi untuk pasangan X1, Y1. Ingat, dikali 2 itu karena nilai dari X1-nya bisa plus, bisa minus. Di kasus yang pertama tadi, kalau X1-nya sama dengan 0, tidak kita kalikan dengan 2. Karena kan di sini 0-nya bilangan ini ya, bukan bilangan positif juga bukan bilangan negatif. Nah, kalau kalian lihat nanti setiap nilai X-nya itu, mutlak dari X-nya itu naik ya. Artinya dari 1 ke 2, 2 ke 3 itu jumlah solusinya selalu berkurang 4. Dari 78 ke 74, lanjut ke 70. Nah, nanti kalian terus cari dan seterusnya. Di sini dibikin dan seterusnya. Sampai nanti bilangan terakhirnya adalah nilai dari X1 sama dengan plus minus 20. Kalau X1-nya plus minus 20, maka kita punya mutlak dari X1-nya sama dengan 20. Atau kita punya 20 ditambah mutlak dari Y1 kurang dari sama dengan 20. Mutlak dari Y1 kurang dari atau sama dengan 0. Satu-satunya nilai Y1 yang memenuhi adalah Y1 sama dengan 0. Dengan demikian di sini kita punya sebanyak 1 kali 2 atau sama dengan 2
solusi untuk pasangan X1, Y1-nya. Pertanyaannya kan tadi ada berapa banyak solusinya ya? Ada berapa banyak titik P yang memenuhi? Ada berapa banyak X1, Y1 yang memenuhi? Nah, kalau kita lihat untuk kasus dari X1 sama dengan plus minus 1 hingga X1 sama dengan plus minus 20, itu jumlah solusinya kan membentuk barisan aritmatika ya. Dengan beda minus 4. Ada 78, 74, 70, berkurang 4 terus hingga 2. Atau kita bisa buat total solusinya itu sama dengan rumus Sn dari barisan aritmatika. Rumus Sn dari barisan aritmatika masih tahu ya? Jadi dari ini, kasus X1 sama dengan plus minus 1 hingga terakhir X1 sama dengan plus minus 20, itu kita punya 2 ditambah 6 ditambah dan seterusnya, ditambah 70, ditambah 74, ditambah 78. Dan kita gunakan rumus Sn pada barisan geometri. Sn itu adalah jumlah dari suku pertama ditambah suku kedua hingga suku terakhir, suku ke n. Jadi rumus Sn itu kalau suku pertamanya ini ya, ini suku pertamanya sama dengan 2, suku terakhirnya sama dengan 78, maka Sn rumusnya akan sama dengan n per 2 dikali U1 ditambah UN. Nah, pertanyaannya ada berapa suku di sini? Jelas ada 20 suku ya. Kenapa 20? Karena kasusnya tadi ini. Dari nilai X1 sama dengan plus minus 1 hingga terakhir nilai dari X1 sama dengan plus minus 20. Artinya S20 sama dengan 20 per 2 dikali U1-nya 2, kemudian UN-nya suku terakhirnya 78. 20 dibagi 2 adalah 10, kita punya 10 dikali 78 ditambah 2 adalah 80 ya. Jadi di sini sama dengan 800. Tetapi apakah jawabannya 800? Tentu tidak. Karena di sini kan baru yang kita hitung kasus X1 sama dengan plus minus 1 hingga X1 sama dengan plus minus 20. Sementara tadi ada kasus di awal, yaitu kasus ketika X1 sama dengan 0. Jumlah solusinya ada 41. Maka dengan demikian, total solusinya akan ada sebanyak 800 ditambah 41. Atau jawaban untuk soal ini adalah 841. Jadi lebih kurang begitu. Apakah bisa dipahami? Bisa? Itu tadi yang kenapa dikali 2 solusinya? Oh, kenapa dikali 2 ya? Benar. Jadi gini, kita kan mau mencari pasangan untuk X1, Y1. Misalnya di inilah, di kasus X1-nya sama dengan plus minus 1. Nah, kalau X1-nya sama dengan plus minus 1, kita tahu pasangan nilai Y1-nya mulai dari min 19 sampai 19. Artinya X1, Y1-nya bisa kita tulis sama dengan 1, min 19, 1, min 18, hingga terakhir nanti 1,19. Ini kan ada 39 bilangan. Tapi ingat, nilai X1-nya bukan cuma plus 1, tapi juga ada minus 1. Artinya ini juga bisa jadi min 1, min 19, min 1, min 18, hingga min 1,19. Makanya ini juga ada 39 pasangan. Itulah kenapa ini di sini 39-nya kita kalikan dengan 2. Begitu juga dengan di kasus X1-nya plus minus 2. Kita kalikan 2 juga. Karena nilai X1-nya ada plus, ada yang minus. Kalau plus 2 ada 37 pasangan. Kalau minus 2 juga ada 37 pasangan untuk kasus ini. Bisa dipahami? Siapa tadi yang nanya? Izan ya? Iya, iya, Ngerti? ngerti Kak. Oke. Rizky? Bisa, Kak. Marsha dan sebagainya dan lain-lain.
Ini beneran nama asli kalian ya? Takut kalau salah ini, salah panggil. Ya, nama Mungkin asli. kalau kalian mau nyatat nanti catatannya bakal dibagikan lewat Bu Oci ya. Kalau kita nunggu kalian nyatat nanti waktu kita nggak terlalu mepet nanti. Yang penting paham dulu detail-detailnya, poin-poin pentingnya paham, nanti dibagikan catatannya sekalian rekaman hari ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mudah-mudahan soal berikutnya nggak seribet soal tadi. Karena soal berikutnya ini tentang rata-rata, nilai rata-rata. Oke, soalnya seperti ini. Kumpulan data terdiri dari 6 buah bilangan bulat positif, yang mana ke-6 bilangan tersebut tidak harus berbeda. Dan ke-6 bilangan tersebut adalah 1, 7, 5, 2, 5, dan X. Artinya, 5 buah bilangan sudah diketahui nilainya, sementara 1 buah bilangan yang lain masih belum diketahui nilainya. Makanya disebut dengan X. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Kemudian katanya, rata-rata atau rataan aritmatik. Jadi nilai rata-rata itu juga disebut dengan rataan aritmatik. Rataan aritmatik atau rata-rata dari 6 angka tersebut sama dengan salah satu nilai dari data yang ada. Pertanyaannya, berapakah jumlah dari semua nilai positif X yang mungkin? Nah, jadi maksudnya nilai rata-rata tahu ya? Cara mencari nilai rata-rata, kalau bahasa sederhananya sih nilai rata-rata itu sama dengan jumlah data. Artinya angka-angka yang ada di data kita jumlahkan per banyak data. Banyak data adalah angkanya ada berapa, datanya ada berapa buah. Nah, jadi disebutkan di sini bahwa rataan aritmatik dari ke-6 angka tersebut, maka rata-rata ke-6 angka ini kan kita bisa bikin jadi apa? Jadi 1 tambah 7 tambah 2, sorry, 1 tambah 7 tambah 5 ya. Kemudian tambah 2 tambah 5 dan ditambah X per 6, karena banyak datanya ada 6, itu akan sama dengan nilai salah satu nilai datanya. Ya. Atau nilai dari salah satu datanya. Maksud dari nilai salah satu datanya, ya rata-ratanya bisa jadi sama dengan 1, bisa jadi rata-ratanya sama dengan 7, atau 5, atau 2, atau sama dengan X. Itu maksud dari sama dengan nilai salah satu datanya. Oke, silakan dicari. Yang ditanya adalah berapa jumlah dari semua nilai positif X yang mungkin.
1 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 5 itu sama dengan 20 ya. Berarti kita punya 20 ditambah X dibagi 6 sama dengan nilai dari salah satu datanya. Nah, tetapi yang perlu diingat bahwa di soal disebutkan kita punya kumpulan data yang terdiri dari 6 buah bilangan bulat positif. Artinya, 20 ditambah X per 6 itu pasti merupakan anggota dari sebuah bilangan bulat positif. Ini lambang bilangan bulat ya. Nah, sekarang bagaimana? Kira-kira berapa saja nilai X yang mungkin kemudian dijumlahkan? Sehingga nanti 20 ditambah X per 6 sama dengan sebuah bilangan bulat dan merupakan nilai dari salah satu data yang ada. Oh, udah ada yang ini ya. A, Kak. 10 benar, Kak. Oke. Sepertinya jawabannya bukan 10 ya. Sepertinya jawabannya bukan 10. Oke, kita coba bahas ya. Jadi kan di sini kita punya 20 ditambah X dibagi 6 merupakan elemen bilangan bulat positif. Artinya kita butuh mencari nilai X sehingga 20 ditambah X dibagi 6 menjadi bilangan bulat positif. Dengan kata lain, 20 ditambah X merupakan kelipatan 6. Jadi kita akan mulai dari nilai X terkecil yang mungkin. Nilai X terkecil yang mungkin adalah yang pertama tentu saja jika X sama dengan 4. Karena jika X sama dengan 4, maka kita punya nilai rata-rata akan sama dengan 20 ditambah 4 dibagi 6.
20 ditambah 4 adalah 24, 24 dibagi 6 adalah 4. Jadi nilai rata-ratanya 4. Katanya nilai rata-ratanya merupakan nilai dari salah satu datanya. Nilai dari salah satu data. Nah, apakah 4 adalah nilai dari salah satu data? Jelas. Iya. Kenapa? Karena 4 ini sama dengan nilai X-nya sendiri, yaitu 4. Itu jika X sama dengan 4. Kita lanjut ke X berikutnya. Setelah 4 tentu nilai X yang mungkin adalah jika X sama dengan 4 ditambah 6 atau X sama dengan 10. Maka dengan demikian kita akan punya nilai rata-ratanya sama dengan 20 ditambah 10 dibagi 6. 20 ditambah 10, 30. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Pertanyaannya, apakah 5 merupakan nilai dari salah satu data? Jelas iya, karena di soal disebutkan nilai dari salah satu data adalah 5. Kita lanjut lagi. Sekarang 10-nya kita tambah dengan 6 lagi. Jika X sama dengan 10 ditambah 6, yaitu 16. Maka kemudian kita akan punya rata-rata, nilai rata-rata sama dengan 20 ditambah 16 dibagi 6. 20 ditambah 16 adalah 36, 36 dibagi 6 adalah 6. Pertanyaannya, apakah 6 merupakan nilai dari salah satu data? Di sini tidak ya, karena dari ke-6 data di sini tidak ada yang data bernilai 6, termasuk si X-nya sendiri. Karena X-nya di sini nilainya 16. Berarti ini tidak masuk. Kita lanjut lagi, karena di sini rata-ratanya baru sama dengan 6. Kita lanjut ke nilai X berikutnya. Berikutnya nilai X-nya 22. Kita uji. Maka kita akan punya rata-rata sama dengan 20 ditambah 22 bagi 6. Atau 42 dibagi 6. 42 dibagi 6 adalah 7, jelas 7 ada di nilai data. Nah, nanti kita bisa cek nilai rata-rata berikutnya. Jika X-nya sama dengan 28, rata-ratanya akan menjadi 8 dan seterusnya. Jadi nanti bisa disimpulkan tidak ada solusi lain ya setelah ini. Karena X-nya makin tinggi, rata-ratanya sudah lebih dari nilai 7. Sementara dari 5 angka yang diketahui di sini tidak ada yang nilainya lebih dari 7. Kecuali nanti mungkin nilai X-nya. Tetapi nilai X-nya udah terlalu tinggi. Kalau rata-ratanya 8, 9, dan seterusnya. Artinya, di sini nilai X yang memenuhi itu cuma ada 3 buah. Yaitu X sama dengan 4, X sama dengan 10, dan X sama dengan 22. Pertanyaannya adalah berapa jumlah dari semua nilai positif X yang mungkin. Maka sigma atau jumlah dari semua nilai positif X yang mungkin adalah X sama dengan 4 ditambah 10 ditambah 22. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 36. Lebih kurang begitu. Silakan dipahami dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Boleh bertanya. Tadi ada yang coba jawab 32 ya. Sepertinya bukan 32 ya. Hampir. Jadi jawabannya adalah 36. Bisa dipahami soal nomor 2 tadi? Pembahasannya? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pembahasan soal nomor 3. Sebuah persegi panjang dipartisi menjadi 5 buah daerah seperti yang terlihat pada gambar. Nah, di sini ada 5 daerah ya. Daerah pertama yang ini 2, 3, 4, dan 5. Nah, katanya setiap daerah atau setiap wilayah
harus dicat dengan warna solid. Warna solid itu maksudnya tidak bercampur warnanya. Entah itu warna merah, boleh menggunakan warna merah, orange, oranye, kuning, biru, atau hijau. Jadi kita punya 5 buah warna yang tersedia. Tapi dengan syarat sehingga daerah yang bersentuhan dicat dengan warna yang berbeda. Jadi maksudnya kalaulah di sini sudah dicat dengan warna biru, maka yang ini dan ini tidak boleh dicat dengan warna biru. Itu maksud dari kalimat sehingga daerah yang bersentuhan dicat dengan warna yang berbeda. Kemudian katanya, dan warna dapat digunakan lebih dari satu kali. Artinya misalnya di sini kita sudah gunakan warna biru, maka di sini boleh kita gunakan warna biru lagi selagi sisinya itu tidak saling bersentuhan. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa banyak cara pewarnaan berbeda yang mungkin dilakukan? Oke. Bapak rasa soalnya cukup jelas ya, silakan dicari. Ini sebenarnya terkait dengan materi kaidah pencacahan. Artinya kita tinggal lihat setiap wilayah itu ada berapa banyak pilihan warna yang bisa kita gunakan. Bagi yang udah ketemu jawabannya boleh di-share di kolom chat. Gampangnya begini ya, kita tinggal lihat misalnya di daerah yang pertama di sini, karena belum ada yang dicat, belum ada wilayah yang dicat, artinya di sini kita bisa pakai cat berwarna merah, orange, kuning, biru, atau hijau. Semua cat masih tersedia, artinya di sini kita punya 5 pilihan warna yang bisa dipakai. Selanjutnya kalian tinggal isi yang di sini ada berapa pilihan warna yang bisa dipakai. Kalau yang di sini itu akan Bapak jawab ini cuma punya 4 pilihan warna. Kenapa punya 4?
Kenapa cuma tinggal 4 pilihan warna? Karena salah satu dari 5 warna itu sudah dipakai untuk wilayah yang pertama. Makanya, karena wilayah yang kedua ini bersentuhan dengan wilayah yang pertama, makanya dia boleh gunakan warna apapun kecuali warna yang sudah kita gunakan di wilayah yang pertama. Untuk wilayah ketiga, 4, dan kelima, logika berpikirnya mirip seperti yang barusan. Jadi nanti hasil akhirnya tinggal kita kalikan. Masing-masing wilayah itu pilihan warnanya ada berapa. Oke, silakan dilanjutkan. Oriana, bisa? Genza, gimana? Bisa? Bisa, Ki? Kakak. Oke. Ditunggu 2 menit lagi ya. Izan, gimana? Bisa? Ngerti? Lagi mencari, Kak. Oke, mantap.
Nantilah. Sorry ya, tadi sinyalnya agak bermasalah. Ya, Udah nggak apa-apa. udah ada yang ketemu jawabannya? Belum, Pak. Belum. Kita bahas aja ya. Barangkali kita bahas aja. Balik lagi tadi, kenapa di wilayah 1 Bapak isi 5? Karena dari 5 pilihan warna, kelima-limanya bisa digunakan untuk di daerah yang pertama. Sementara di daerah yang kedua, tinggal 4 pilihan warna yang bisa kita gunakan untuk diwarnai di daerah kedua. Kenapa? Karena di daerah pertama kita sudah gunakan satu warna, yang mana warna tersebut tidak boleh lagi digunakan di daerah yang kedua. Mengingat syarat dari soal adalah daerah yang bersentuhan itu dicat dengan warna berbeda. Nah, kemudian untuk daerah yang ketiga, kira-kira ada berapa pilihan warna yang bisa kita gunakan? Ada yang tahu enggak? Kira-kira berapa pilihan warna yang bisa kita gunakan? 3. 3, benar. 4. 3 ya. Kenapa? Karena ini, lihat daerah 3 bersentuhan dengan daerah 2 dan daerah 1. Daerah 2 dan daerah 1 serta daerah 4 sebenarnya. Tapi kan yang sudah kita cat kan daerah 1 dan daerah 2. Artinya di sini kita sudah pakai 2 buah warna. Di daerah ketiga tidak boleh gunakan warna yang sama, makanya tinggal 3. Bisa dipahami ya? Kemudian di Ya, daerah keempat, kira-kira ada berapa warna? 2. Oke, ada yang punya pendapat lain? Ada yang jawab 2? 4. Ada yang jawab 4? 3. Ya, yang benar 3 ya. Kenapa 3? Lihat, daerah 4 itu nggak boleh sama dengan warna yang mana? Daerah 4 itu tidak boleh sama dengan daerah 1 dan daerah 3. Daerah 5 nggak kita hitung ya, karena kan di daerah 5 belum kita cat. Belum kita cat. Makanya di daerah 4 itu kita boleh pilih 3 warna. Jadi nggak masalah kalau seandainya di daerah 4 kita gunakan warna yang sama dengan daerah yang kedua. Karena daerah 4 dengan daerah kedua kan tidak bersentuhan. Kemudian di daerah terakhir yang 5 kira-kira berapa? 3. Ya, 3 ya. Dengan alasan yang sama ini 3, berarti total cara perwarnaannya ada sebanyak 5 kali 4 kali 3 kali 3 kali 3. Atau 27 kali 20. 27 kali 20 adalah 540. Oke. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Kak. Oke. Bisa, Kak. Nggak terlalu ini ya sebenarnya ya. Nggak terlalu susah-susah kali sebenarnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ke soal nomor 4. Oke, di chat ada yang bilang 120 tadi. Jawabannya 540 ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia. Soal nomor 4 ini sebenarnya ini ya, infinite product atau hasil kali tak hingga. Kalau kita lihat di sana ada pola ya. Pertama, akar pangkat 3 dari 10 dikali dengan akar pangkat 3 dari akar pangkat 3 dari 10. Kemudian dikali akar pangkat 3 dari akar pangkat 3-nya, akar pangkat 3, akar 10, dan seterusnya. Ada tak hingga perkaliannya. Ada tak hingga suku. Nah, katanya hasil kalinya itu adalah sebuah bilangan real. Bilangan real tersebut adalah titik-titik. Apakah akar 10 atau akar pangkat 3 dari 100 dan sebagainya. Mungkin sebelum kalian mengerjakan soal nomor 4, Bapak mau kasih contoh penggunaannya dulu ya. Katakanlah di sini kita
sebut inspirasinya ya. Misalnya kalian diminta mencari nilai dari akar dari 5, akar 5, akar 5, akar dan seterusnya. Kalian tidak tahu nilai ini sama dengan berapa, tapi disuruh cari nilainya berapa kira-kira. Nah, kalian bisa memisalkan ini dengan X. Artinya kita mau cari nilai X. Nah, langkah yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita coba kuadratkan kedua ruas. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Sehingga ruas kiri menjadi 5. Ingat ya, akar paling luar itu akan hilang habis ya, karena ketemu pangkat 2. Jadi kita punya 5 akar dari 5, akar 5, akar dan seterusnya. Sama dengan X kuadrat. Nah, yang perlu diingat adalah tadi kita sepakat bahwa akar dari 5 dan seterusnya ini sama dengan X. Maka ini bisa kita ubah menjadi 5X sama dengan X kuadrat. Karena nilai X tidak sama dengan 0, boleh kita bagi kedua ruas dengan X. 5X dibagi X adalah 5, sementara X kuadrat dibagi X adalah 5. X kuadrat dibagi X adalah X. Kita peroleh nilai X sama dengan 5. Jadi jawaban yang ini, akar dari 5, akar 5, akar 5, dan seterusnya, itu sama dengan 5. Nah, sekarang coba gunakan pola berpikir ini untuk mencari hasil ini. Kak, Ya, ya. misalnya kalau kita pakai itu apa namanya rumus yang kayak A per satu kurang R itu bisa nggak? Ya aja. Bentar. Kayaknya bisa ya. Bisa, seharusnya bisa. 10. Ini kan barisannya ini ya. 10 pangkat. Oh, enggak. Kenapa tidak bisa? Karena rumus ini, memang ini terlihat seperti ini ya, barisan geometri ya. Barisan geometri, tetapi kan tidak kita jumlahkan. Kalau yang itu, S tak hingga sama dengan ini kan, A per 1 kurang R ya. Iya Kak. Ini rumus untuk S tak hingga. S tak hingga itu adalah U1 tambah U2 dan seterusnya. Ini dijumlahkan, sementara ini adalah perkalian. Jadi belum bisa diaplikasikan langsung ya. Bisa dipahami ya? Kak. Coba temukan jalan lainnya, cara lainnya. Sebenarnya ini kan apa ya, 10 pangkat sepertiga, kemudian dikali 10 pangkat 1/9, kali 10 pangkat 1/27, kali 10 pangkat 1/81 nanti, dan seterusnya, sama dengan, katakanlah P. Nah, sekarang gimana caranya kalian ketemu nilai P-nya? Apakah dipangkatkan berapa gitu? Yang perlu diingat satu lagi, kita punya teori dalam eksponen ya. Kalau kita punya A kali B dipangkatkan N, maka ini sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Silakan dicari terlebih dahulu.
Oke, kita lihat ada satu orang yang sudah menjawab. Antara A atau D, kita lihat A atau D. Ada yang jawab A? Oke, sepertinya sudah ada yang benar. Oriana Larasati bagus ya. Ayo Ki, putuskan Ki. Mau jawaban yang mana Ki? Oriana coba apa? Ini dipangkatkan berapa? Tadi nyobanya dipangkatkan berapa dulu? Eh, Pangkat berapa? Sorry, suaranya kurang terdengar. Atau di chat aja. Kalau Rizky coba dipangkatkan berapa tadi? 3. Oke, benar. Coba dipangkatkan 3 ya. Nice, bagus. Kita coba pangkatkan 3. Kalau dipangkatkan 3 berarti kita punya 10 pangkat. Sorry, yang di sebelah kanan pasti kita punya P pangkat 3. Sementara ruas kiri, ingat A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Artinya di sini kita punya 10 pangkat sepertiga dipangkatkan 3. Bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikalikan. Artinya kita punya 10 pangkat sepertiga kali 3 dikali 10 pangkat seper 9 dikali 3 dikali 10 pangkat seper 27 dikali 3 dikali 10 pangkat seper 81 dikali 3 dan seterusnya. Atau kita bakal punya P pangkat 3 sama dengan 10 dikali 10 pangkat sepertiga dikali 10 pangkat 1/9 dikali 10 pangkat 1/27 dan seterusnya. Dan kita tahu kalau ini sama dengan P ya. Berarti kita punya 10P sama dengan P pangkat 3. Kedua ruas tinggal dibagi dengan P, kita punya 10 sama dengan P kuadrat. Karena yang ditanya adalah nilai P, maka nilai P adalah akar dari 10. Oke, bagus. Bisa dipahami? Oriana juga dipangkatkan 3 ya tadi ya. Pak, mau nanya, Iya, boleh. Silakan. kenapa itu jadinya dikali 3? Tadi bukannya dipangkatkan ya? Oh iya benar. Kenapa itu dikali 3? Bagus pertanyaannya. Jadi begini. Kalau kita punya A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Tetapi seandainya begini. A-nya katakanlah adalah 10 pangkat sepertiga. Kemudian B-nya adalah 10 pangkat seper 9. Kemudian dipangkatkan dengan 3. Maka kita bakal punya 10 pangkat sepertiga, yaitu si A, dipangkatkan N, yaitu dipangkatkan 3, dikali 10 pangkat 1/9, ini nilai B, dipangkatkan 3. Nah, kemudian dari sini, 10 pangkat sepertiga dipangkatkan 3, itu tentu sama dengan 10 pangkat sepertiga kali 3. Bapak rasa kalian udah tahu ya? Ada teorinya yang mana kalau A pangkat B dipangkatkan C sama dengan A pangkat B kali C. Nah, ini jadi 10 pangkat seper 9 dipangkatkan 3, berarti jadi 10 pangkat seper 9 kali 3. Dan seterusnya. Oke. Gimana? Bisa paham? Kirana? Iya, Pak. Makasih, Pak. Siap. Sama-sama. Yang lain? Ada pertanyaan? Atau sudah dapat dipahami? Sudah dapat dipahami, Pak. Oke, bagus. Kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya.
Soal nomor 5 ini lumayan panjang ya soalnya. Em, soalnya merupakan soal cerita, agak mirip-mirip soal komputer juga, Olimpiade komputer ya, informatika. Jadi pada saat perayaan Halloween, eh, ingat ya sumber soal ini adalah American Math Competition, artinya syarat dengan budaya di Amerika, makanya di sini soalnya tentang perayaan Halloween. Tapi intinya disebutkan bahwa 31 anak-anak masuk ke kantor kepala sekolah. Ada 31 anak, kemudian meminta permen. Mereka dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Jadi dari 31 anak ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah anak yang selalu berbohong, yang kedua adalah anak yang selalu berkata jujur, dan yang ketiga anak yang selalu tak konsisten. Artinya kadang dia berbohong, kadang dia jujur. Nah, anak yang tidak konsisten ini bebas memilih tanggapan pertama mereka. Maksudnya ketika mereka ditanya, mereka bebas mau mereka bohong atau jujur. Tetapi seandainya ditanya lagi, pernyataan berikutnya merupakan nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan pendahulunya. Artinya begini, kalau ditanya nih orang yang anak yang tak konsisten ini ya, pertanyaan pertama misalnya dia jawab dengan jujur, maka di pertanyaan berikutnya dia akan jawab dengan bohong. Kemudian pertanyaan ketiga, lanjut lagi dia jujur, keempat dia bohong lagi. Artinya berselang-seling. Tapi untuk pertanyaan pertama dia bebas mau jujur atau mau bohong dulu. Kemudian kepala sekolah menanyakan 3 pertanyaan yang sama kepada semua orang dalam urutan sebagai berikut. Artinya sama kepada 31 orang anak tadi dia bertanya 3 hal. Pertanyaan pertamanya adalah apakah kamu seorang yang jujur? Kemudian kepala sekolah akan memberikan sepotong permen kepada masing-masing anak yang menjawab iya. Rupanya ada 22 anak yang menjawab iya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kamu seorang yang tak konsisten? Kepala sekolah kemudian memberikan sepotong permen kepada masing-masing 15 anak yang menjawab iya. Artinya ada 15 anak yang menjawab iya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah kamu seorang pembohong? Kepala sekolah kemudian memberikan sepotong permen kepada masing-masing ada 9 anak yang menjawab iya. Nah, jadi di sini tiap anak menghadap ke kepala sekolah kemudian diajukan 3 buah pertanyaan. Setiap kali dia jawab iya, maka akan diberikan permen. Ingat, ada anak yang selalu menjawab jujur, pertanyaan dari kepala sekolah, ada anak yang selalu berkata bohong, dan ada anak yang tidak konsisten. Pertanyaannya adalah berapa banyak permen yang diberikan kepala sekolah kepada anak yang selalu berkata jujur. Artinya ada berapa banyak anak yang selalu berkata jujur. Silakan dicari dulu jawabannya.
Bisa Genza? Lagi dicoba. Oke. Izan lagi nyari? Iya Kak, lagi nyari. Oke. Oke, udah ada yang jawab ya. Oriana udah dapat jawabnya. Oke. Oriana mungkin bisa ini ya, di-share, dipoto ini caranya. Kemudian dikirim, bisa dikirim di ini ya, di kolom chat. Bapak pengen lihat caranya kayak mana? Oke, nggak apa-apa, Oriana. Ini pakai laptop ya? Untuk yang masih nyari jawabannya, yang jelas begini ya. Kan anak-anak ini kan terbagi jadi 3 tipe ya. Ada yang selalu jujur, ada yang tak konsisten, ada yang selalu bohong. Pertanyaannya sama, ada 3 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua, kemudian pertanyaan ketiga. Dan jawaban anak-anak ini antara iya atau tidak. Nah, jadi kalian bisa bagi seperti ini ya. Ke dalam bentuk tabel misalnya. Kalau untuk anak yang jujur, di pertanyaan pertama, apakah kamu seorang yang jujur? Pasti dia akan menjawab iya. Kita kasih lambang Y untuk jawaban iya. Kemudian di pertanyaan kedua, apakah kamu seorang yang tak konsisten? Dia akan menjawab tidak, karena dia jujur ya. Kemudian di pertanyaan ketiga, dia akan menjawab tidak juga. Ketika ditanya apakah kamu seorang pembohong. Kemudian untuk anak yang pembohong, untuk yang tak konsisten nanti ya, kita bahas. Untuk yang bohong dulu. Apakah kamu seorang anak yang jujur? Pasti dia akan jawab iya. Karena dia selalu berbohong ya. Kemudian apakah kamu seorang yang tidak konsisten? Dia akan jawab iya. Kemudian kalau pertanyaannya apakah kamu seorang pembohong? Dia akan menjawab tidak. Nah, kemudian untuk anak yang tidak konsisten, ingat dia bebas memilih jawaban pertamanya. Seandainya jawaban pertamanya adalah dia berkata jujur, apakah kamu seorang yang jujur? Dia akan jawab tidak, karena dia jujur dulu. Kemudian dia akan berbohong di pertanyaan kedua. Apakah kamu tidak seorang yang tidak konsisten? Karena dia berbohong, dia akan menjawab tidak.
Kemudian di pertanyaan ketiga dia akan menjawab jujur lagi. Apakah kamu seorang pembohong? Dia akan menjawab tidak, karena dia jujur ya. Ini kasus kalau dia jujur dulu, baru bohong, kemudian jujur. Sekarang gimana kalau misalnya dia bohong dulu, baru jujur, baru kemudian bohong? Pertanyaan pertama, apakah kamu seorang yang jujur? Maka dia akan berbohong dengan menjawab iya. Kemudian di pertanyaan kedua, apakah kamu seorang yang tak konsisten? Dia akan jujur dengan menjawab iya. Kemudian di pertanyaan ketiga, apakah kamu seorang pembohong? Dia akan bohong dan dia eh, akan menjawab iya. Nah, artinya kemungkinan kasusnya cuma ada dua ya. Tergantung si tak konsistennya ini jawab bagaimana. Kemudian disebutkan tadi di soal bahwa dari pertanyaan pertama, total ada 22 anak yang menjawab iya. Kemudian di pertanyaan kedua ada 15 anak yang menjawab iya. Dan di pertanyaan ketiga ada 9 anak yang menjawab iya. Pertanyaannya adalah berapa banyak permen yang diberikan kepala sekolah kepada anak yang selalu berkata jujur. Nah, artinya ada berapa anak yang jujur dari 31 anak ini. Oke, Bapak cek. Sementara ini, oke, ada yang dapatnya 16. Kirana. Coba dikirim ke Bapak ya, ke ini. Di grup ini. Di grup, di chat. Ada yang jawab 16. Oke, ada yang antara ini ya. Oke. Karena udah jam 9 kita bahas aja ya. eh Kembali kasusnya ini tergantung kepada si tak konsistennya ini. Tapi yang jelas mau anaknya konsisten atau tidak, yang jelas kita cuma punya 2 buah kasus ya. Sebentar. Pak pikir dulu. Oh iya. Jadi begini ya. eh Kita cukup lihat dari pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua sebenarnya. Karena dari pertanyaan pertama ya,
eh, itu jumlah yang mengatakan iya. Jadi kita anggap ya, jumlah yang jujur itu ada sebanyak J. Kemudian jumlah anak yang bohong itu ada sebanyak B. Kemudian jumlah anak yang tidak konsisten, kita anggaplah sama dengan K ya. Dari pertanyaan pertama, kita bakal punya seperti ini. Jumlah anak yang menerima permen ada 22. Dan 22 anak ini adalah jumlah anak yang menjawab iya untuk pertanyaan yang pertama. Artinya, anak yang jujur plus anak yang bohong plus anak yang tidak konsisten itu jumlahnya ada 22 orang yang menjawab iya atau yang mendapatkan permen. Itu dari pertanyaan pertama. Sementara dari pertanyaan kedua, itu jumlah anak yang jujur, yang menjawab iya ya, jujur, ditambah jumlah anak yang bohong, ditambah jumlah anak yang tak konsisten, itu ada 15 orang yang menjawab iya. Tetapi, ada tetapinya. Kita tahu bahwa dari pertanyaan kedua, tidak ada satupun anak jujur yang menjawab iya. Artinya di sini kita bisa hapus. Dari pertanyaan yang kedua, kita tahu bahwa jumlah anak yang selalu berkata bohong dengan selalu tidak konsisten itu ada sebanyak 15 anak. Nah, sementara untuk anak yang tak konsisten ini, di pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu jawabannya selalu sama. Entah dua-duanya jawab tidak atau dua-duanya jawab iya. Artinya, jumlah anak yang menjawab iya, jumlah anak yang tidak konsisten yang menjawab iya di pertanyaan pertama itu akan sama dengan di pertanyaan kedua. Begitu juga dengan jumlah anak tak konsisten yang menjawab tidak ya. Dengan kata lain, nilai B tambah K di pertanyaan kedua itu akan sama dengan nilai B ditambah K di pertanyaan pertama. Nah, dengan kata lain, karena B tambah K sama dengan 15, maka nilai dari J sama dengan 7. Dengan demikian, anak jujur yang menjawab iya di pertanyaan pertama ada 7 orang. Pertanyaannya adalah, ada berapa banyak permen yang diberikan kepala sekolah kepada anak yang selalu berkata jujur? Artinya ada sebanyak 7 permen. Kenapa? Karena satu orang anak yang berkata jujur itu cuma dapat 1 permen. Karena dia cuma sekali menjawab iya. Sementara kita tahu jumlah permen untuk anak yang menjawab jujur ada 7. Makanya mereka ada sebanyak 7 orang anak. Oke. Begitu lebih kurang solusinya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kak, Ada pertanyaan sebelum ditutup? kalau misalnya pakai diagram Venn bisa, Kak? Pakai diagram Venn ya. Ini yang bertanya siapa tadi? Sorry. Oriana. Oriana. Barangkali kalau pakai diagram Venn ya, sepertinya boleh dicoba ya. Maksudnya begini, Bapak belum ada kepikiran ke sana, tapi kayaknya bisa nggak ya? Jujur, bohong. Harusnya bisa sih, karena ini kan irisan-irisannya ya. Ya, seharusnya bisa. Tapi mungkin diagram Venn-nya itu per pertanyaan ya, yang kita bikin. Atau nanti Oriana bakal mungkin bisa dikirim ya jawabannya ke Bapak. Entah itu lewat Bu Oci atau bagaimana nanti. Oh ya, kalian bisa ini ya, kalau ada yang mau ditanyakan ke Bapak, bisa di-set nomor WA Bapak. Nanti Bapak, bentar.